Oke, balik lagi di Generasi Mecin dan seru banget tadi. Wah, semakin panas. Parah sampai keringetan. Kang Pipin juga udah nggak sabar untuk dari tadi masuk terus nih Dari kayaknya. tadi. Kang Pipin, kita sebelum masuk ke penjelasan dari data-data tadi soal jumlah angka kemiskinan dan lain-lain, dari kubu Pak Prabowo ada keganggu nggak sih dengan hoax yang disebarin sama kubu Pak Jokowi? Karena dari 62 hoax apakah ini beredar dari kedua kubu atau gimana? Yang kami sering terganggu itu terkadang kami menyampaikan data terus kemudian dituding hoax. Oke. Karena tidak senang dengan data kami. Oke. Jadi misalnya contoh tadi Gusmis bilang bahwa demokrasi kita semakin baik. Di era Pak Jokowi, indeks demokrasi kita BPS, Mas Gus, itu selalu menurun. Yang merusak. Tahun 2017. Tahun 2017. Demokrasi jangan dipahami demokrasi partai politik loh. Kebebasan itu demokrasi semakin sabar. Oke, ini data. Jadi saya kira karena beliau begitu. Jadi ketika dikatakan bahwa datanya merugikan, kemudian bilangnya ke kita hoax. Saya kira itu tidak fair ya. Jadi sebetulnya sebagai pihak pemerintah ketika kami menyampaikan data itu valid, itu benar. Contoh misalnya tenaga kerja asing naik 2 kali lipat di era Pak Jokowi. Jadi datanya dari Jadi sebetulnya dari kementerian terkait datanya demikian. Ada datanya. BPS indeks demokrasi kita di era Pak Jokowi dari 2014, 2016, 2016 kemudian turun. Kemudian 2017 naik sedikit tetapi kebebasannya yang turun. Turun tuh karena jadi DKI sampai jadi DKI itu tuh sampai pilkada DKI sampai saya ya demokrasi kita rusak itu di pilkada DKI. masalahnya Bawa mayat sebanyak. Gusmis nggak baca bahwa indeks demokrasi di DKI Jakarta itu paling baik Gusmis. Kata siapa? Di BPS. Gusmis nggak baca, ini saya bukain mau nggak? Nih, jadi saya kira mungkin ini penting. Jangan sampai dari tim generasi Jangan Mecin, sampai. kita akan ngambil data itu jangan melempar batu punya tangan. daripada nanti hoax. Jadi ini gara-gara partai Sebentar, politik juga. nanti tim generasi Mecin akan cari data apakah benar. Iya, nanti akan ada screenshotnya ya. Ya, Demokrasi penting saya di Jakarta silakan. ini masuk di urutan. Saya lupa urutannya, tetapi memang untuk indeks Jakarta demokrasi itu jadi kota intoleran sekarang. yang harus dilihat indeks demokrasi Jakarta itu paling tinggi dan lebih baik kita akan dibandingkan cari beritanya dan datanya ya. Oke. Betul. Silakan. Saya selanjutnya adalah bahwa penting bagi kita negara ini dikelola secara profesional, firm gitu ya. Ketika mengatakan bahwa memang misalnya kemiskinan menurun, tetapi dinaikkan anggaran untuk membantu BPJS ya. Tadi saya katakan 92 juta itu kira-kira itu orang miskin atau bukan begitu ya. Okay. Sehingga harus dibantu. Dan itu kan pertanyaannya. Kemiskinan menurun tetapi bantuan ke BPJS meningkat jumlahnya begitu. Itu jadi pertanyaan kita, kok nggak konsisten? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini terkait dengan bagaimana kebijakan negara tentang hoax ini. Saya melihat misalnya kalau tadi misalnya menuding kubu Prabowo mengalihkan isu kontainer ini seperti mengalihkan kasus nggak baca Quran. Kami melihat misalnya isu kontainer ini bisa jadi dibuat oleh kubu Pak Jokowi misalnya. Untuk apa? Untuk mengalihkan ini. Sebentar, Bos. Halo, tadi kan bilang ini kan baru dugaannya. Baru ini partai Islam loh. Partai Islam itu kan. Menuduh itu bahaya. Jadi janganlah. Bukan menuduh. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi Pak kalau partai saya ingin mengatakan PKS loh. bahwa hoax itu ada 3. Gusmis. Oke. Bisa jadi dari kubu Gusmis, dari kubu saya atau dari pihak ketiga. Kita nggak tahu. Maksud saya adalah bisa jadi itu ditudingkan kepada kami. Padahal misalnya untuk menutupi terkait dengan bagaimana kebijakan bencana di Indonesia di era Pak Jokowi ini tidak bagus. Hanya fokus kepada penanggulangan hanya fokus di pasca bencana, tetapi di mitigasi, di pra bencana, pencegahan bencana itu tidak fokus. Itu poin kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga, ini saya kembali masalah hoax. Ini masalah kita bersama. Kalau negara hanya berpikirnya reaktif, responsif di era Pak Jokowi ini, maka isu hoax ini akan menjalar kemana-mana. Saya ingin menyatakan bahwa kita harus menyelesaikan ini secara sistematik, masuk ke dalam pendidikan kita, masuk ke dalam kurikulum kita. Orang harus sadar bahwa yang di genggamannya handphone ini ada berbagai media sosial itu mempengaruhi orang.
Jadi ketika dia mendapatkan informasi, apakah langsung disebarkan atau tidak? Sebenarnya Jadi dalam jurnalistik, mohon maaf, bagian saya. Dalam jurnalistik itu ada dua misalnya, hoax itu. Satu ada misinformasi, satu adalah disinformasi. Misinformasi, dia meyakini bahwa informasi itu benar, padahal hoax. Sedangkan disinformasi adalah dia tahu itu hoax, tapi dia menyebarkannya. Jadi kedua hal ini seharusnya bisa diidentifikasi. Kalau misalnya kita semua cerdas literasi, maka saya yakin bahwa negara kita tidak akan mudah menjadi korban hoax itu. Dan tidak mudah bagi siapapun di antara kita, para baik petahana maupun kami dari Prabowo Sandi, terutama kami dari PKS, selalu menyatakan bahwa kader PKS semuanya tidak boleh main hoax. Kita harus firm, kita harus menyebarkan kampanye positif. Kita tidak bermain black campaign. Kenapa? Karena kita tidak hanya selesai di sini. Pemilu itu harus menyatukan kita semua untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang tidak ingkar janji, pemimpin yang memang mampu melakukan perubahan kepada bangsa ini. Dan saya yakin pada generasi milenial, saya nggak tega nyebut generasi mecin ya, itu memang ingin perubahan, dan bersama Prabowo Sandi perubahan itu semakin nyata ke depan. Masuk di sini ya. Oke. Terus tadi kita akan tambah lagi, tapi sebenarnya saya mau ke Mas Doni. Mas Doni. Di Indonesia kita ngomong tadi sedikit juga ditarik-tarik sama Gus. Ini efek domino ketidakasikan ini dimulai dari lanjutan Pilkada DKI kemarin. Nah ini sebenarnya mulai kapan sih? Kita ngomongin skala Indonesia ya. Sosial media mulai jadi banyak politik ini mulai kapan? Saya narinya sebenarnya lebih mundur lagi jauh ke belakang. Pada saat 98, pada saat ekspresi kita dibuka bebas dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada saat itu, sebenarnya pada saat yang bersamaan tahun 98, 99, 2000 itu internet pas lagi booming masuk Indonesia. Benar ya? Warnet masuk. Orang sudah bisa akses. Nyambungnya masih pakai 0809 gitu kan. Orang sudah bisa beli handphone yang Nokia komunikator dan segala macam. Artinya internet sudah mulai booming. Mulai masuk dan mulai booming dalam bentuk berbagai macam di tahun 99, 2000. Pada saat 98 itu ekspresi dibuka kan, orang boleh berekspresi apapun dan segala macam. Oke. Selama kita dipendam untuk tidak bisa berekspresi dengan bebas, kita tidak bisa bereksersis. Tidak bisa melatih bagaimana berekspresi yang benar, berpendapat, adu argumen yang benar. Bayangkan dibuka aksesnya, lalu diberi fasilitas internet, sehingga kita tidak siap secara literasi, kita tidak siap secara berekspresi. Yang ada sekarang sebenarnya ada snowball effect, tidak hanya domino. Domino itu kan satu tek bentuknya sama. Ini sebenarnya snowball effect, di mana kemudian ini bersamalah berbagai pihak ya, multi stakeholders. Jadi pada saat yang terjadi sekarang ini adalah snowball effect, di mana kita merasakan impact atas yang dulu. Kita nggak bisa lagi kemudian itu salah yang dulu dan kita tidak bisa tidak berbuat sesuatu sekarang, itu salah. Nah, apa yang kemudian dikatakan tadi benar sekali, bahwa secara teknologi dan semuanya memungkinkan kita untuk kemudian lebih bersih demokrasi kita. Proses demokrasi itu kan tidak hanya di sisi hilir, penghitungan suara, apa segala macam, secara teknologi dan segala macam, orang bisa mengawasi dengan cepat. Kalau ada indikasi kecurangan, orang bisa langsung report. Tetapi yang kita harus ingat juga, ada namanya fabricated information. Itu yang dilakukan pada saat di Amerika pada pemilihan kemarin, Trump sama Hillary. Pada saat orang bilang ini sistem demokrasinya dihack atau pemilihan suaranya itu dihack, yang dihack adalah bukan sistemnya. Yang dihack adalah itu tadi, ada upaya dan itu sangat sistematis, di mana mindset dari orang itu yang dalam tanda kutip dihack. Jadi misalnya yang seharusnya A itu benar, yang B itu benar, tapi A juga punya kelemahan, B kelemahan, itu kemudian difabricated seolah-olah A itu mah benar, B itu apapun salah. Dan ini juga terjadi karena secara teknologi ada namanya efek ruang gema. Algoritma media sosial kayak gini deh, kalau kita nyari kata kunci olahraga tertentu, badminton gitu, di Instagram, nanti di Facebook kita muncul raket badminton. Begitu buka media sosial, iklannya segala macam. Itu kan tersinkronin dengan baik kalau terkait dengan hobi. Tapi itu algoritma yang sama yang kemudian juga tanpa sadar kita nyari bahwa yang paling benar adalah pasangan calon A. Maka seluruhnya adalah informasi
sehingga kita tidak bisa di-challenge, tidak punya kesempatan untuk di-challenge bahwa dari kebenarannya. yang B juga sebenarnya benar, sehingga ini kemudian terpolarisasi demikian rupa. Jadi ada algoritma bicara di situ, ada masa lalu yang kemudian juga itu berpengaruh di depannya. Mungkin memang harus dapat informasi itu harus dari banyak sumber seperti itu salah satunya. Jadi nggak cuma dari satu kubu, dari satu pihak algoritma itu aja kayak gitu ya. Kurang lebih. Perpikiran kritis itu yang perlu dibangun bahwa mungkin ini benar, tapi kita harus cari. Nah, mungkinnya ini yang kita udah nggak punya, bukan nggak punya, kita masih perlu didorong untuk menjadi lebih kritis. Seterbuka apa sih sebelum kita break ya? Dibiasakan. Kalau budaya kita ya. Kalau Cek dan recheck. Kang Pipin main sosmed juga kan, Twitter? Ya. Kang Pipin follow dari partainya Gusmis mungkin. Saling follow-followan nggak sih di Twitter? Yes. Saya nggak ada. Oke, situasi menjadi awkward. Kita akan balik lagi dengan generasi Mecin habis yang satu ini ya.